Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan saya selalu menyatakan mudah-mudahan kita berharap Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita terkait dengan pertemuan kita pada setiap pertemuan yang kita selenggarakan, dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya ditanya banyak orang tentang apa yang disebut dengan ilmu laduni itu. Ada ilmu yang disebut ilmu laduni, yang banyak orang mengatakan ilmu adalah ilmu, tetapi ada sesuatu yang datang dari Allah yang tidak perlu kita pelajari, yang bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ada yang mengatakan ilmu itu adalah ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para waliullah, ilmunya orang-orang yang sudah memiliki kedekatannya dengan Allah, dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan itu. Apalagi kalau kita pernah belajar ilmu tasawuf, ada sesuatu yang kemudian bisa kita pahami dari wacana yang disebut ilmu laduni itu. Nah, untuk memahami apa yang namanya ilmu laduni itu, kita bisa memahami dari pengertian yang paling sederhana. Jadi ilmu itu milik Allah dan akan diberikan oleh Allah kepada siapapun melalui proses yang dilalui dengan dua cara. Yang pertama itu yang namanya taraqi. Proses taraqi itu adalah proses di mana orang itu mencari dan mencari. Dan ada yang kedua disebut dengan talazum, yang disebut dengan proses yang datang dari atas, sehingga orang itu tidak mencari tetapi mendapatkan. Ya, seperti orang yang ikhlas. Ada orang yang dikatakan mukhlis. Orang yang mukhlis itu adalah orang yang mendapatkan keikhlasan karena upayanya untuk mendapatkannya, dengan usaha-usaha yang dia lakukan, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan mujahadah, upaya-upaya spiritual yang dilakukan oleh dirinya untuk membangun keikhlasan ketika dia beramal, sehingga dia akan mencapai titik tertentu yang dinamakan mukhlis. Dia menjadi orang yang ikhlas karena telah mencapai sesuatu yang didambakannya. Dan dalam dunia tasawuf ini dikenal betul apa mukhlis, dan yang satunya yang disebut dengan mukhlas. Mukhlas itu adalah orang yang mendapatkan keikhlasan karena pemberian dari Allah sebagai akibat dari kedekatannya kepada Allah. Cintanya kepada Allah dibalas oleh Allah dengan cinta Allah kepada dirinya. Kerinduannya kepada Allah dibalas oleh Allah dengan kerinduan Allah kepada dirinya. Kedekatannya kepada Allah dibalas oleh Allah dengan kedekatan Allah pada dirinya. Ridhonya kepada Allah ketika beribadah dibalas Allah dengan ridho Allah pada dirinya. Sehingga dia menjadi orang yang di samping radin, orang yang radin itu yang betul-betul ridho untuk beribadah kepada Allah, yang dalam kajian tentang nafsul mutmainnah disebut radiyah. Lalu karena dia ridho untuk bertuhan hanya kepada Allah dengan ibadahnya yang luar biasa, cintanya kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk kerinduannya kepada Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Allah pun menjadi ridho sehingga dia disebut mardiyah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dunia keilmuan juga begitu.
Ada orang yang dengan mudah mendapatkan ilmu karena Allah memberi. Dan pemberian dari Allah itu kemudian dikatakan sebagai pemberian yang tanpa upaya dari dia untuk mencari dengan proses yang biasa dilakukan oleh orang. Jadi ada proses inferensi dalam dunia keilmuan yang di dalam dunia akademik seringkali orang mengatakan ada pencapaian-pencapaian rasional, tetapi ada juga pencapaian-pencapaian yang disebut dengan pencapaian intuitif. Pencapaian rasional itu biasanya secara subjektif dilakukan oleh orang untuk melahirkan sesuatu karena upaya-upaya yang bisa teramati, ada proses yang betul-betul hadir di dalam dirinya untuk berupaya mendapatkan sesuatu ketika dia mencari ilmu. Tetapi ada sesuatu yang kemudian datang kepada dirinya tanpa proses inferensi. Nah, pengetahuan-pengetahuan intuitif itu datang dengan sendirinya karena orang itu punya kepakaran tertentu, kemudian dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang, dan bahkan ada sesuatu yang prosesnya itu tidak terlihat baik oleh dirinya apalagi orang lain. Dan itu terjadi pada diri para nabi, dan dikatakan dalam dunia tasawuf terjadi pada para waliullah. Karena kedekatannya kepada Allah, Allah pun berdekat. Karena cintanya kepada Allah, Allah mencintainya. Karena kerinduannya kepada Allah, Allah rindu. Karena ridhonya kepada Allah, Allah pun ridho. Sehingga apapun yang terbaik diberikan Allah pada dirinya, tanpa proses yang jangankan orang lain, dirinya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Jadi ada satu cerita yang ini faktual, tapi orang bisa berdebat. Ada orang yang sakit, kemudian diminta oleh istrinya untuk berobat. Ini sebuah cerita dari seorang mubalik. Tiba-tiba dia itu merasa tidak punya keinginan karena sakitnya itu sesuatu yang aneh. Ya. Jadi pernah dia itu berobat dengan rasa sakit yang sama, tetapi tidak ada efek apapun. Nah, dalam perenungannya setelah dia melaksanakan sholat lail di malam hari dan orang lain tidak tahu, dia itu seperti mendapatkan firasat. Saya harus lebih mendekatkan diri saya kepada Allah dengan doa dan zikir. Tiba-tiba firasatnya itu kemudian diyakini ini petunjuk dari Allah. Lalu di malam hari dia sengaja menyepi untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan dikatakan oleh sang mubalik itu hampir 2 jam dia itu berzikir dan berdoa kepada Allah dan menangis. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya. Sesuatu yang dirasakan itu tiba-tiba hilang. Jadi rasa sakit yang dirasakan itu hilang. Padahal tidak pernah dia berobat sama sekali dan minum obat apapun. Dan pada pagi harinya dia merasa enak dan berangsur-angsur lebih enak, lebih enak, lebih enak, dan merasa sembuh. Nah, karena merasa sembuh, dia mencoba periksa pada dokter dan cerita pada dokter tentang keluhannya itu. Dokter mengatakan nggak ada sesuatu ketika saya diagnosis penyakit yang pernah Bapak keluhkan. Jadi penyakitnya itu hilang. Nah, ini juga terjadi pada seseorang yang dulu pernah bekerja di Jerman. Dia itu pernah sakit di Jerman dan oleh dokter itu sudah divonis bahwa dia itu tidak akan sembuh karena penyakitnya itu belum ada obatnya. Kemudian dia pulang ke Indonesia dan dia perbanyak zikir kepada Allah dan berbanyak doa. Ternyata kekuatan zikir dan doa itu kemudian melahirkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Dia merasa sehat itu. Tiba-tiba dia itu bangun dari di dunia waktu itu katanya, setelah dia berdoa dan berzikir itu tidur dan kemudian terbangun dan tiba-tiba dalam bahasa Jawa kebelet itu ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ternyata yang terjadi bukan hanya buang air kecil, tapi buang air besar dan banyak sekali. Semua itu keluar semua lah. Jadi isi perutnya itu seolah-olah semua keluar. Dia cerita pada saya waktu itu di sebuah desa di Jalan Gudian, sewaktu sedang melayat seseorang. Dan keluar semua. Dan tiba-tiba setelah itu dia merasa enak badannya dan ingin makan dan minum. Sesuatu yang dia makan ya biasa aja dan minum biasa aja. Dan setelah itu penyakitnya itu seperti nggak ada.
Dia merasa nyaman. Dan semakin lama semakin nyaman. Sehingga dia masih bisa beraktivitas lagi. Dan kemudian ternyata lebih banyak dia punya aktivitas yang dirasakan sebagai sebuah aktivitas yang tidak memberatkan dirinya. Lalu dia iseng-iseng datang ke dokter dan minta pendapat dokter itu dengan diagnosisnya. Dokter mengatakan tidak ada penyakit, sehat, jantungnya bagus, paru-parunya bagus, ginjalnya bagus, dan kondisi badannya bagus. Langsung dia sujud syukur. Dan itu yang namanya kesembuhan dari Allah. Nah, kenapa dia itu tiba-tiba berpikir dan berdoa? Hanya karena firasat itu, kita juga tidak tahu. Tapi apakah zikir dan doanya itu merupakan obat? Dia tidak tahu. Tapi dia yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah kata Nabi Ibrahim pada dirinya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah, dialah Allah yang menyembuhkannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ini kemudian dia renungkan, apa ini obatnya? Sehingga Quran itu bisa menjadi obat bagi semua penyakit. Dan pada saat Quran itu saya lafalkan dengan ikhlas karena Allah, saya berdoa dan saya berpikir, energi ikhlas itu kemudian mengalahkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Kalau dalam bahasa teman-teman yang pernah belajar fisika, katanya ada frekuensi yang luar biasa. Ada energi yang luar biasa hadir pada dirinya dan kemudian melawan energi negatif yang ada pada dirinya. Sakit itu adalah energi negatif yang bisa dilawan dengan energi positif. Nah, energi positif yang lahir dari dirinya itu adalah energi yang lahir dari proses zikir dan doanya itu, dan ketika dia membaca Al-Quran. Dan ini juga saya kaitkan dengan cerita Hakim tentang bagaimana Hakim itu bercerita ketika dia mendapatkan penyakit karena virus corona. Dia bisa bercerita dengan panjang lebar tentang bagaimana kekuatan zikir dan doa, kekuatan membaca Al-Quran, kekuatan orang ketika mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi sesuatu yang nilai frekuensinya itu sangat tinggi dan mengalahkan frekuensi yang lain, sehingga sakit itu bisa menjadi reda, bahkan kemudian bisa hilang karena ada perlawanan dari dirinya, sehingga orang itu mengalami imunitas yang luar biasa tanpa proses vaksinasi yang objektif dilakukan oleh orang. Ini vaksinasi spiritual yang luar biasa yang kemudian hadir pada diri seseorang yang itu disebut sebagai pengalaman subjektif. Nah, itulah yang seringkali disebut orang sebagai ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk memahami lebih lanjut. Di dalam kajian saya tentang ilmu laduni itu, saya mencoba untuk memahami lebih lanjut. Saya selalu mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan di bumi dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, dan tidak mengerti sesuatu. Lalu Allah mengajarkan kepadanya berbagai macam ilmu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, nama dan pengetahuan, agar dia bersyukur dan mengabdikan dirinya kepada Allah dengan penuh kesadaran dan pengertian. Dan ini yang diberikan Allah kepada Adam, yang pada saat itu malaikat pun mengaku. Tetapi iblis dengan kesombongannya tidak mau mengaku. Dia enggan untuk bersujud kepada Adam karena dia punya keengganan dan kesombongan. Nah, saya membaca dalam sebuah firman Allah yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 78. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berfirman di dalam ayat ini, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dan pada hakikatnya semua ilmu yang didapatkan dari Allah pada makhluk Allah itu adalah ilmu laduni. Artinya ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang tidak berasal dari Allah. Ini kalau kita bicara tentang hakikat ilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 32 dinyatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah,
para malaikat pun berkata begini, suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini pengakuan malaikat terhadap kehebatan Nabi Adam karena Adam diberi ilmu oleh Allah dan malaikat tidak diberi. Maka Adam bisa lebih pintar daripada malaikat karena punya ilmu yang datang dari Allah, yang diberikan Allah pada dirinya, dan ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kajian-kajian keilmuan, ilmu laduni itu dalam pengertian keilmuan terbagi menjadi sesuatu yang terpisah dari yang lain. Tetapi selalu saya katakan, kalau ilmu laduni disebut sebagai ilmu yang berasal dari Allah, maka kita bisa menjadikan pembagian ilmu itu menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu yang didapat tanpa belajar karena diperoleh dari Allah yang disebut dengan ilmu wahbiyah. Yang kedua, ilmu yang didapat karena proses belajar. Ini yang disebut dengan ilmu kasbiyah. Al-ulumul wahbiyah, ilmu itu yang didapat dari Allah tanpa proses belajar. Yang kedua, al-ulum al-kasbiyah. Al-ulum al-kasbiyah itu adalah ilmu yang didapat karena proses belajar yang wajar saja bisa kita peroleh karena ada proses yang bisa kita lihat secara objektif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu yang disebut wahbi itu adalah ilmu yang didapat tanpa proses belajar. Dan ternyata ilmu wahbiyah itu juga ada dua. Ilmu wahbi yang pertama itu adalah ilmu yang sifatnya syar'i, ilmu syariat, yaitu ilmu tentang perintah dan larangan Allah yang harus disampaikan para nabi dan rasul melalui jalan wahyu. Ada proses tasyrik. Jadi wahyu itu ilmu syariat yang disampaikan oleh Allah pada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Jadi Allah memberikan ilmu itu melalui perantaraan malaikat Jibril, atau bahkan Allah itu tanpa perantaraan malaikat Jibril bisa memberikan ilmu itu kepada para manusia yang disebut nabi dan rasul itu melalui mimpinya misalnya. Jadi tidak malaikat Jibril mengatakan sesuatu. Jadi kalau kita bicara wahyu, semua wahyu diterima oleh para nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Musa alaihissalam itu adalah ilmu laduni, termasuk yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah berfirman tentang Nabi Khidir itu dengan kata-kata fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi dikatakan yang telah kami berikan kepada ya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepada Khidir itu ilmu dari sisi kami. Jadi Allah memberikan kepada Khidir itu sesuatu ilmu yang itu rahmat dari Allah. Dan ilmu itu diajarkan oleh Allah dari sisi Allah sendiri. Sehingga orang yang semacam Khidir itu seolah-olah tidak pernah belajar. Tetapi pengetahuan tentang sesuatu menjadi luar biasa karena ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Sehingga Nabi Khidir itu kemudian menjadi pendamping Nabi Musa yang menjadi orang bijak yang luar biasa karena ilmu yang datang dari Allah itu. Ini ilmu laduni. Nah, di dalam hadis yang nanti bisa kita baca di dalam Sahih Bukhari, Nabi Khidir itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau kepada Nabi Musa alaihissalam? Kata beliau itu begini. Sesungguhnya aku berada di atas sebuah ilmu dari Allah yang telah diajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau juga berada di atas ilmu dari Allah yang diajarkan kepadamu yang aku pun tidak mengetahuinya. Kita sama-sama mendapatkan ilmu yang kita mungkin punya kelebihan yang sama-sama tidak kita mengerti satu sama lain. Tetapi kita punya kelebihan yang kita mengerti dan orang lain kadang-kadang tidak paham dengan apa yang kita mengerti itu karena semua datang dari Allah. Ilmu syariat ini sifatnya mutlak benarannya, wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang yang telah balik sampai datang ajal atau kematiannya. Yang kedua, itu yang disebut dengan ilmu ma'rifat, yaitu ilmu tentang sesuatu yang gaib melalui jalan kasyaf, yang disebut wahyu ilham atau terbukanya tabir gaib, atau yang disebut ru'yah sadaqah, mimpi yang benar yang diberikan Allah pada para hambanya yang beriman dan saleh, atau yang disebut juga dengan ru'yah salihah. Nah, kasyaf inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang dikenal dengan julukan ilmu laduni di kalangan para ahli tasawuf.
upayanya namanya mukasyafah. Orang banyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah, yang pada saatnya kedekatan kepada Allah itu luar biasa terjadi, dan ibadahnya itu benar-benar dilakukan dengan ikhlas karena Allah, dan keikhlasan dia dalam ibadah itu akhirnya melahirkan ilmu yang datang dari Allah, ilmu laduni. Orang-orang berilmu iman dan amal soleh itu mendapatkan ilmu itu dengan proses kasyaf, yaitu terbukanya takbir yang membatasi antara dirinya dengan Allah, yang kemudian Allah itu membuka tabir itu, dan tabir yang terbuka itu mengakibatkan semua mengalir dari Allah untuk dirinya. Nah, sifat ilmu ini tidak boleh diyakini atau diamalkan manakala menyalahi ilmu syariat yang sudah termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi yang dimaksud dengan menyalahi di sini bisa berbentuk menentang, menambah atau mengurangi. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian kita ketahui dan kita mau amalkan itu kita bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, ya jangan dilaksanakan, karena boleh jadi itu adalah bisikan setan. Yang kedua yang kita kaji itu ilmu yang berbeda dengan ilmu wahbi, ya. Al-ulum al-wahbiyah yang datang dari Allah, yaitu ilmu yang disebut ilmu kasbi atau al-ulum al-kasbiyah. Ini adalah ilmu Allah yang diberikan kepada semua makhluknya melalui kasab, melalui upaya, seperti dari hasil membaca, menulis, mendengar, meneliti, berpikir, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang bersifat wahbiyah yang kemudian terkenal dengan syariat dan ma'rifah, yang berupa wahyu dan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu yang datang dari Allah, ya, tentang sesuatu yang kemudian melahirkan pengetahuan yang mendalam. Dan ilmu kasbiyah, ulumun al-kasbiyah, ilmu kasbi yang kita ketahui, yang paling utama adalah ilmu yang bersumber dari Allah, ya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ilmu yang sifatnya kalau kasbiyah, ya, ulum as-kasbiyah itu adalah ilmu yang boleh jadi tidak tepat karena apa? Tidak langsung berasal dari Allah, kan mungkin proses pencariannya salah sehingga hasilnya salah. Sedangkan ilmu yang muncul dari kasyaf itu adalah ilmu yang lebih tinggi nilainya. Nah, tetapi kalau kita bicara ilmu kasyaf dan ilmu kasbi itu tidak dianggap sesuatu kalau prinsip syariatnya itu disalahi atau ditentang. Nah, inilah yang saya katakan sebagai ilmu laduni dalam Islam, yaitu ilmu-ilmu yang didapat dari Allah, yang pada saatnya orang itu akan mendapatkan ilmu itu dengan baik dan benar karena Allah mengirimi. Nah, semua ilmu itu adalah bahasa gampangnya laduni, tapi seringkali orang membedakan ilmu laduni itu yang disebut wahbiyah, sedangkan ilmu-ilmu pada umumnya itu disebut ilmu yang disebut al-ulum kasbiyah karena ada proses pencarian, ada proses inferensi yang dilakukan oleh manusia. Nah, istilah ilmu laduni itu secara khusus telah terkontaminasi dan tercemar oleh virus yang seringkali ya menjangkiti orang-orang yang punya upaya-upaya spiritual tertentu tetapi tidak terpadu oleh syariat. Nah, ini yang dikenal oleh para ulama dengan khurafat sufiyah. Sekelompok orang yang merasa dia itu seorang sufi yang mengatakan bahwa dia punya ilmu laduni atau sudah mengalami kasyaf, sehingga dia mengatakan aku punya ilmu yang diberikan Allah karena saya ini wali, saya itu seorang sufi. Sehingga orang mengatakan saya punya ilmu laduni, padahal ilmu laduni itu tidak bisa diupayakan. Sehingga orang yang mendapatkan ilmu laduni yang datang dari Allah itu seharusnya orang yang tidak pernah menyombongkan diri telah mendapatkan ilmu itu. Ilmu laduni atau ilmu hakikat itu lebih utama dari ilmu-ilmu yang lain, ya. Dan kalau kita bicara misalnya Nabi Khidir, bahwa ilmu Nabi Khidir itu lebih utama dari ilmunya Musa, itu ya hakikat yang kemudian diterima oleh Khidir itu lebih tinggi nilainya daripada apa yang didapatkan oleh Nabi Musa. Nah, sehingga orang mengatakan ilmunya Nabi Musa itu adalah wahyu, sedangkan ilmu Nabi Khidir itu adalah kasyaf. Jadi wahyu yang diberikan Allah pada Nabi Musa itu adalah wahyu yang sifatnya itu bisa dicermati, bisa dinalar. Sedangkan ilmu yang didatangkan oleh Allah pada Nabi Khidir itu adalah wahyu yang bersifat kasfiyah. Wahyu kasfi itu yang disebut ilmu hakikat, yang itu adalah ilmu laduni yang sesungguhnya. Ini di kalangan ahli tasawuf katakan begitu. Nah, sehingga
Kalau saya pernah baca misalnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi yang kenal ternama, itu pernah mengatakan begini, seorang yang alim itu bukanlah orang yang bisa menghafal semua kitab. Maka jika ia lupa apa yang dia hafal, dia akan jadi bodoh. Akan tetapi orang itu disebut alim ketika orang itu bisa mengambil ilmu dari Allah di waktu yang tidak terbatas, di tempat yang tidak terbatas. Sehingga di waktu dia menginginkan, tanpa proses menghafal, tanpa proses belajar, dia betul-betul tahu apa yang dia katakan. Itu karena datang dari Allah. Ini yang disebut dengan ilmu laduni, atau disebut juga dengan ilmu rabbani, atau disebut juga dengan ilmu ilahi. Sementara ilmu syariat, yaitu ilmu yang datang dari Allah berupa hasil proses belajar kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mendatangkan ilmu dari Allah, karena kalau kita menghafal apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah melalui proses belajar itu bisa saja terhijab karena kita tidak memiliki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu syariat itu merupakan hijab atau penghalang bagi seorang hamba untuk bisa mengambil ilmu Allah, bisa sampai kepada Allah. Tetapi dengan ilmu laduni, orang sudah cukup untuk bisa tahu apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan ilmu laduni saja sudah cukup. Tidak perlu lagi untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak perlu lagi belajar itu bukan berarti kita tidak boleh membaca Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang kita baca di Al-Quran dan Sunnah itu mengalir menjadi ilmu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu. Tapi di dalam kajian-kajian sofistik seringkali ada penyimpangan. Misalnya dengan mengatakan begini, dengan ilmu laduni saja kita sudah cukup, tidak perlu lagi pada ilmu wahyu. Sehingga mereka menulis banyak kitab dengan metode kasyaf, didikti langsung dan diajari oleh Allah, yang wajib diyakini kebenarannya. Ya, misalnya ketika kita baca tulisan Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, yang menulis kitab Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, dan juga Ibnu Arabi yang menulis kitab Al-Futuhatul Makkiyah, kita harus hati-hati. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah sesuatu yang bersifat kasfiyah. Ini kalau dinalar itu kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwa mereka itu orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang pintar. Tetapi seringkali orang meniru, seolah-olah sudah menjadi Abdul Karim Al-Jili, menjadi Ibnu Arabi, menjadi Abu Yazid Al-Bustami, karena proses-proses yang sifatnya instan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu bicara tentang tasyaf atau ilham yang kemudian mendatangkan ilmu laduni, kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak mengatakan saya punya ilmu laduni, karena boleh jadi itu adalah bisikan setan. Dan pada saatnya kita harus bertanya pada hati kita, dan kita kembalikan semua kepada Allah dengan doa dan zikir kita agar Allah menunjuki sesuatu yang benar. Ketika kita punya sesuatu yang disebut firasat untuk berbuat sesuatu yang justru bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan saja, karena itu mungkin bisikan setan yang menggoda diri kita. Tapi kalau kita punya firasat yang baik, yang ternyata ketika kita renungkan bersesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, kita coba laksanakan. Jangan-jangan itu adalah bisikan Allah yang datang kepada diri kita untuk melakukan tindakan yang terbaik. Seperti yang saya ceritakan dari teman saya, seorang mubalik, ya, tentang bagaimana dia sembuh dari sakitnya hanya karena dia berzikir dan doa. Dan kemudian juga salah seorang teman saya yang sekarang juga jadi mubalik, yang pernah kuliah di Jerman, pernah belajar di Jerman, kemudian pulang, padahal dia sudah divonis penyakitnya oleh para dokter di Jerman itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena tidak ada obatnya. Ternyata dengan zikir dan doa sembuh. Dan jangan kemudian kita mengatakan kalau begitu tidak perlu kita berobat kepada para dokter, cukup dengan berzikir kepada Allah dan berdoa, semua akan sembuh. Ya, itu cara kita yang ternyata bisa jadi salah. Zikir dan doa itu penting, tetapi upaya-upaya yang sifatnya rasional perlu kita lakukan. Tetapi jangan pernah kita mengatakan bahwa dokter itu adalah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Tidak ada dokter dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena asyafi itu Allah, sehingga obat dan dokter itu hanyalah wasilah, hanya perantara yang bisa membuat kita itu bisa menemukan penyakit kita dengan upaya rasional, dan kemudian melakukan pengobatan-pengobatan yang rasional. Dan pada saatnya ketika kita berobat, serahkan semua proses itu kepada Allah, sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan kesembuhan yang dari Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang dari Allah. Dan meskipun kita katakan ilmu itu semua datang dari Allah,
memang orang kemudian membedakan. Ada yang sifatnya wahyiyah, itu yang disebut ilmu laduni. Bisa jadi kita itu mendapatkan ilmu itu dengan wahyu karena kita itu adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu yang sekarang kita tidak ada lagi. Sehingga yang kedua itu adalah sesuatu yang datang dari Allah berupa sesuatu yang dibisikkan oleh Allah melalui firasat-firasat, melalui ilham-ilham dan proses kasyaf yang terjadi pada saat kita itu punya kedekatan kita kepada Allah sehingga Allah memberikan sesuatu yang terbaik karena cintanya Allah pada diri kita karena balasan cinta Allah itu terjadi sebagai akibat dari cinta kita kepada Allah dan Allah menjadi semakin dekat pada kita karena kedekatan kita kepada Allah dan Allah menjadi ridho pada kita karena ridho kita kepada Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadilah orang yang ridho untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah sehingga Allah berkenan memberikan yang terbaik kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang datang dari Allah untuk bisa menjadikan kita menjadi ilmu orang yang terarah untuk mengamalkan ilmu kita dan pada saatnya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik karena kita mengamalkan ilmu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.